Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Sintia Berliana dari Universitas Mataram, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM E1R021166. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang integral. Sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih integral itu? Jadi, integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Kita langsung saja ke pembahasannya. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Yang pertama kita bahas di sini adalah integral tak tentu. Definisinya, jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx, atau dengan kata lain, integral merupakan operasi balikan yang bisa disebut inverse dari turunan atau diferensial. Untuk lambang integral sendiri, teman-teman bisa lihat di video. Integral tak tentu didefinisikan dengan integral fx dx sama dengan fx plus c. Jika diturunkan, maka balik lagi ke fungsi awal. Jadinya f aksen x sama dengan fx, di mana c merupakan konstanta. Teorema pengintegralan. Teorema pengintegralan yang saya bahas di sini ada 5. Jadi, teorema yang pertama, jika K merupakan suatu konstanta, maka integral K dx sama dengan Kx plus C, yang dimana C merupakan konstanta. Contohnya, integral 5 dx sama dengan 5x plus C. Jadi, 5 ini merupakan konstantanya. Dikatakan konstanta karena tidak ada variabel x-nya. Yang akan kita integralkan itu hanya 5 saja. Integral 5 dx itu jadinya integral dengan dx-nya selalu barengan. Yang diintegralkan 5-nya, jadi integral 5 dx itu sama dengan 5x plus c. Kenapa bisa 5x plus c? Karena 5-nya kita tambahkan variabel x-nya. Kalau integral tak tentu, ujungnya pasti ada plus c. 2. Jika n merupakan bilangan rasional dan n tidak sama dengan 0, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, yang dimana c adalah konstanta. N-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau x sama dengan 0 itu hasilnya 1. Contohnya, integral x pangkat 5 dx, yang jadi n-nya di sini 5. Kan di teorema yang kedua itu 1 per n plus 1, xn pangkat plus 1. Jadinya hasil dari integral x pangkat 5 dx itu 1 per n-nya tadi 5, jadinya kita tulis 1 per 5 plus 1, x pangkat 5 plus 1 plus c. Teorema yang ketiga, jika fx adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan k adalah konstanta, maka integral k fx dx sama dengan k integral fx. Yang dimaksud di sini adalah kalau ada konstanta, maka k dengan fungsi yang ada di sini harus dipisah. Jadinya k pindah ke depan dan yang akan diintegralkan hanya fx-nya saja. Contohnya, integral 3t pangkat 3 dt. Kan fx-nya itu hanya t3, maka konstantanya pindah ke depan jadi 3 integral t pangkat 3 dt. Kenapa dt? Karena yang jadi fungsinya itu t. Teorema yang keempat, jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Contohnya integral dalam kurung 2x min 4 pangkat 2 dx. Karena kuadrat, jadi kita buka dulu kuadratnya. Habis itu dikalikan seperti biasa. Jadinya 2x min 4 dikali 2x min 4. Kan 2x dikali 2x sama dengan 4x, 2x dikali min 4 sama dengan min 8x, min 4 dikali 2x itu sama dengan min 8x. Jadinya min 16 ini belum Contohnya, integral 2x min 4 kuadrat dx sama dengan Contohnya, integral 2x min 4 kuadrat dx. Karena kuadrat, jadi kita buka dulu kuadratnya. Dikalikan seperti biasa, jadinya 2x min 4 dikali 2x min 4. Kan 2x dikali 2x sama dengan 4x, 2x dikali min 4 sama dengan min 8x, min 4 dikalikan dengan 2x sama dengan min 8x. Jadinya min 8x, min 8x, hasilnya itu min 16x. Min 16 ini belum diintegralkan. Ini baru hasil dari menghilangkan kuadrat.
Setelah itu kita harus integralkan satu per satu dari integral 4x kuadrat min 16x plus 16 dx. Yang di sini duanya itu sebagai n. 16 yang ada variabel x-nya itu yang menjadi n-nya itu 1. Dan yang 16 tanpa variabel x itu merupakan konstantanya. Setelah diintegralkan satu-satu, jadinya 4 per 3 x pangkat 3 min 16 per 2 x kuadrat plus 16x plus c. Sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 16x plus c. Teorema yang kelima, teknik integral substitusi jika ux suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan r suatu bilangan rasional tak nol, maka integral ux pangkat r nu aksen x dx sama dengan n per r plus 1 dalam kurung ux pangkat r plus 1 plus c, di mana c adalah konstanta dan r tidak sama dengan min 1. Contohnya integral 6x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 plus 4 pangkat 8 dx. Misalkan ux sama dengan x pangkat 3 plus 4, du per dx sama dengan 3x kuadrat, du sama dengan 3x kuadrat dx, 2du sama dengan 6x kuadrat dx. Maka integral 6x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 plus 4 pangkat 8 dx sama dengan integral x pangkat 3 plus 4 pangkat 8 6x kuadrat dx. Integral U8 dikali 2du sama dengan 2 integral U8 du sama dengan 2 dalam kurung 1 per 9 U pangkat 9 plus C sama dengan 2 per 9 dalam kurung X pangkat 3 plus 4 pangkat 9 plus C. Selanjutnya integral tentu. Definisi integral tentu yaitu integral BA fx dx sama dengan fb min fa. B di sini adalah batas bawah dan A batas atas. Teorema yang digunakan untuk menghitung integral tentu sama teorema yang pada integral tak tentu di atas. Contohnya, integral 5 min 1 3 dx sama dengan 3x integral 5 min 1 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 3 dikali min 1, hasilnya 18. Sekian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.